simple past tense. Okay. Have you received the lesson material for simple past tense? Kak Erlin, Kak Friska? Yes, I have. Yes, Okay. Miss. So for tonight, we will discuss about simple past tense ya. This is for our material for tonight. Jadi pengertian, definition, rumus ya, pattern, and example for simple past tense. Jadi simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir juga di masa lampau. Jadi berbeda ya dengan past continuous tense ya, yang menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau namun masih terjadi di masa sekarang. Jadi this is the pattern ya for simple past tense. Untuk membentuk kalimat simple past tense ini adalah patternnya. Jadi subject plus verb to ditambahkan object. Jadi dalam kalimat simple past tense itu kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja kedua. Jadi terdapat dalam kata kerja itu terdapat dua jenis ya kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Kata kerja teratur dan kata kerja tidak teratur. Nah, untuk regular verb itu hanya cukup ditambahkan ed atau d ya di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Jadi sebagai contoh, stay kan tinggal ya. Stayed ditambahkan ed. Punch ya, memukul. Punched ya, ada ed-nya, ada sound-nya juga dibaca. Play, bermain. Played, bermain. Touch, menyentuh. Touch, menyentuh ya, ada id-nya, ada sound-nya. Nah, sementara untuk irregular verb ya termasuk di dalamnya itu adalah to be. To be itu juga termasuk kata kerja ya. Tapi bukan kata kerja yang sifatnya aksi atau action. Jadi maka bentuk kata kerja keduanya itu sangat berbeda ya. Langsung berubah ya. Tulisannya juga berubah. Jadi dari awake menjadi awoke, artinya terbangun. Begin menjadi begun, memulai. Drink menjadi drank, minum. Eat menjadi ate, makan. Run menjadi ran, berlari. Ini to be juga ya, berubah. Yang tadinya is, am, are, berubah menjadi was atau were. Nah, namun ada ya sebagian irregular verb ya yang memiliki bentuk kata kerja yang sama ya dengan bentuk kata kerja dasar. Jadi seperti put, meletakkan atau memakai pakaian. Put menjadi bentuk kedua sampai ketiganya juga sama ya. Put, put, put. Split, split, membagi. Spread, menyebarkan. Spread juga, jadi nggak bisa ditambahkan ed. Set, mengatur juga sama. Set. Cut, cut juga ya, memotong. Jadi cut bentuk kedua, bentuk ketiganya juga sama. Membaca, ya bentuk tulisannya sama, tapi cara bacanya aja yang berbeda. Jadi verb 1-nya adalah read, verb 2-nya read, verb 3-nya read, ya, read, ya. Nah, jadi dalam bentuk kalimat past tense afirmatifnya, ya, bisa dilihat ini contoh-contohnya. Ya, minggu kemarin, jadi ada kata keterangan ya, atau kita sebutnya sebagai adverb. Ya, kata keterangan yang digunakan dalam simple past tense afirmatif yaitu biasanya ada minggu kemarin, ya. Senin lalu, kemarin, ya. Kemarin malam. Jadi sudah past tense ya, sudah berlalu. Pagi ini, jadi pagi ini juga termasuk past tense. Jadi minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Nah, jadi ada kata keterangan minggu kemarin, jadi otomatis nih kata kerjanya langsung berubah ya bentuk kedua. Jadi subjek, kata kerja bentuk kedua, baru objek. Kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah. She joined the English club class at school. Ya, join ini kan kata kerjanya, ditambahkan ed. Senin lalu, Johnny terkena musibah di kantor. Last Monday, Johnny got an accident at the office.
Ya, Senin lalu Johnny terkena musibah di kantor. Jadi get-nya itu kan bentuk pertama get berubah menjadi got, terkena ya. Dani membeli sebuah laptop baru kemarin malam. Dani membeli ini merupakan kata kerja. Jadi dari buy menjadi bought. Dani bought a new laptop last night. Kemarin mereka menonton film Dylan, film terbaru di bioskop. Kata kerjanya kan menonton. Jadi they watch Dylan, the newest movie at the cinema yesterday. Ya. Ya, ini jadi contoh-contoh ya. Kalau misalnya ada kata kerjanya, maka kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Tapi kalau nggak ada kata kerjanya, ya baru menggunakan to be. Nah, to be dalam simple past tense yaitu was atau were ya. Kalau simple present kan is MR. Nah, jadi seperti ini ya. SBY dulu adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini kan nggak ada kata kerja. Maka menggunakan to be. Ya. So, SBY was the President of Indonesia. Jadi was ini artinya dulu ya. Seperti ini juga. Saya lahir di Surabaya. Jadi was itu to be ya, yang dia itu sebenarnya tidak ada artinya, tapi dia hanya untuk melengkapi ya, fungsinya untuk melengkapi suatu kalimat. Kalau dalam kalimat ini SBY dulu adalah Presiden Indonesia, jadi was itu artinya dulu. Tapi kalau dilengkap dalam kalimat yang ini, jadi bukan berarti dulu ya. Saya lahir di Surabaya. Ya, I was born. Lahirnya di Surabaya. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk kita masuk ke contoh kalimat simple past tense negatif ya. Nah, jadi pattern-nya adalah subjek ditambahkan did, ditambahkan not, baru diikuti oleh verb one. Jadi walaupun simple past tense maksudnya sudah berlalu, tapi dalam kalimat dalam kalimat negatif maka tetap balik lagi nih ya, menggunakan verb one. Jadi tidak menggunakan verb two. Jadi kata-kata atau contoh apa ya? Kalimat yang disebut dengan kalimat past tense negatif adalah kata-kata yang mengandung kata tidak atau bukan. Ya. Nah, kalau ada verb one atau ada kata kerjanya maka menggunakan verb one. Tapi kalau tidak ada kata kerjanya maka menggunakan to be. Ya, dalam simple past tense to be-nya adalah was atau were. Jadi ini berikut contoh kalimatnya ya. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. I did not sleep well last night. Di sini kan ada kata kerjanya tidur ya. Jadi tidur ini masih bentuk pertama. I did not sleep. Ya, jadi bentuk pertama ditambahkan kata did not. Rani tidak datang ke kantor kemarin. Rani did not come to the office yesterday. Nih, jadi come ini kan kata kerja. Come ini bentuk pertama karena ada kata did not. Ya, Adi tidak memenangkan kompetisi debat berbahasa Inggris bulan lalu. Ya. Memenangkan, kata kerja bentuk pertama ada win. Ya. Jadi Adi did not win the English debate competition last month. Ya. Dulu Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. Arif was not the smartest student in the class. Ya. Jadi apa di sini kan tidak ada kata kerja ya. Dulu Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. Jadi pintar ini kan termasuk kata sifat. Kata apa? Sifat ya, adjective. Jadi menggunakan kata kerjanya was ya. Kata kerja bantu itu adalah to be. Ya, dia tidak menyelesaikan tugasnya. Ya, jadi menyelesaikan ini adalah kata kerja. Jadi menggunakan bentuk pertama, verb one. She did not complete her task. Ya. Banyak anak-anak yang tidak menyukai film horor. Like. Ya. Kata kerja bentuk pertama adalah like. Many kids did not like the horror movie atau the horror films. Ya. Jody tidak makan sayuran. Makan bentuk pertama adalah eat. Jody did not eat the vegetables. Ya, seperti itu. Nah, ini terus kita masuk ke contoh kalimat simple past tense interrogatif ya. Kalimat pertanyaan. Jadi pattern-nya adalah did ditambahkan subject ditambahkan verb one. Ya, atau misalnya tidak ada verb one-nya maka menggunakan was atau were ya to be. To be dalam simple past tense. Nah, jika menggunakan WH question, maka WH question-nya dulu di depan, baru to be-nya, ya, atau menggunakan verb itu baru diikuti oleh objek. Jadi seperti ini ya, contohnya.
Apakah kamu melihat tasku di meja? Did you see my bag on the table? Jadi kalau kalimat tanya masuk balik lagi ya ke verb one. Jadi yang verb two itu hanya kalimat positif. Ya. Apakah para murid datang ke sekolah? Did the student come to school? Apakah kamu tidur dengan nyenyak kemarin malam? Did you sleep enough last night? Oke, jadi seperti itu ya. Apakah dia mengantar pizza tepat waktu? Did she deliver the pizza on time? Apakah mereka mengizinkan kamu bergabung ke dalam klub bahasa Inggris? Did they allow you to join English club? Apakah kamu datang terlambat ke kantor jam 11 kemarin? Did you come late to the office at 11 a.m. yesterday? Apakah dia sangat sibuk? Ya, karena di sini tidak ada kata kerja. Jadi sibuk itu bukan merupakan kata kerja ya. Jadi menggunakan to be. Was he so busy? Apakah filmnya sangat berkesan? Ya, ceritakan padaku. Di sini juga tidak ada kata kerja. Jadi fantastik berkesan itu bukan kata kerja tapi melainkan kata sifat. Ya. Maka menggunakan was. Was the movie so fantastic? Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Miss, I have a question. Yes. Why busy is not verb? Busy memang bukan kata sifat ya. Busy itu kan sibuk. Jadi kata sifat itu sesuatu hal yang bersifat aksi. Misalnya pergi, kerja, pergi, berenang ya, sesuatu hal yang sifatnya aksi. Itu jadi emang udah dari sananya ya, kenapa kenapa sesuatu kata itu disebut kata kerja atau kata sifat. Itu yang menentukan bukan aku gitu. Memang sudah dari sananya. Verb it mean kata kerja nggak, bukan Miss? Ya, verb itu kata kerja. And adjectiva is kata sifat, Ya, right? adjektif, kata sifat. Jadi kata sifat itu seperti asik, ya, ramai, repot, sibuk. Itu kata sifat. Nah, kalau apa ya? Kalau busy. Busy itu memang umumnya termasuk kata sifat ya. Tapi kalau misalnya dalam kata kerja atau verb ya, maka busy itu artinya sibuk atau dan menyibukkan. Jadi kalau menyibukkan diri, tapi kalau busy ya setahu aku memang bukan termasuk kata kerja ya. Dia termasuk kata sifat. Ada lagi pertanyaannya? Kak Friska, do you have another question? No, Miss, enough. Okay, maybe we can go to the exercise. Oke, coba ini. Hernia membeli sebuah kalung yang cantik ya ketika ia pergi ke mall malam tadi. Coba Kak Friska. Pardon, Miss, boleh di Aku chat ya di Zoom chat. Hernia membeli sebuah kalung yang cantik ketika dia pergi ke mall malam tadi. Hernia bought a beautiful necklace when she went to the mall last night. Yeah. Hernia bought a beautiful necklace when she went to the mall last night. Yes. Oke, coba Kak Herlin.
Apakah dia sedang sibuk tadi malam? Is she busy last night? Kita pakai apa to be-nya apa? Dalam simple past tense to be-nya apa? To be dalam past tense. To be. It Kalau to be present tense itu apa? was where? Ya. Jadi Okay, I'm gimana? sorry. Mm-mm. Was she busy last night? Ya, was he busy last night? Yes. Kak, siapa nih? Kak Friska, coba ya. Miss, I'm sorry, I have a question about the first sentence from Kak Friska. Tadi kalimatnya mana ya? Yang di chat ya. Yang Hernia bought beautiful necklace when she went. So, bought dengan when itu jadi verb tuh ya, Miss? Iya, bentuk kedua. Jadi kata kerja dalam kalimat positif itu berubah ya menjadi bentuk kedua. Nah, cara membaca both-nya ya, GH-nya itu silence ya. B-O-U-G-H-T kan tulisannya. Cara bacanya gimana tadi? Coba diulang. Hernia bought Both ya. Jadi both. GH-nya itu silence. GH-nya itu nggak dibaca. Oke, Miss. Coba diulang lagi. Hernia bought beautiful necklace when she went to the mall last night. Ya, jadi both ya. Jadi sama kayak kamu menyebutkan night, malam, GH-nya kan nggak dibaca kan? Coba deh kamu apa? Say it. Night. Good night. Night. Good Night. night. Nah, kan GH-nya kan nggak dibaca ya. Sama kayak kamu juga nyebutin apa? Daughter, anak perempuan. GH-nya kan juga nggak dibaca. Daughter. Ya, daughter. GH-nya kan nggak dibaca kan? Kalau British malah daughter, dota ya. Nggak dibaca. Kayak gitu ya. Night. Oke, ada lagi pertanyaannya yang tadi? No, Miss. Enough. Ya, jadi kalau misalnya yang menggunakan verb to, itu hanya yang dalam kalimat positif ya. Kalimat positif, verb to. Tapi kalau negatif, itu balik lagi ke verb one. Negatif dan tanya. Negatif dan interrogatif. Interrogatif. Ya. Tapi tetap pakai, jadi do-nya itu kalau misalnya ada kata do, kalau misalnya kita kenalkan istilahnya dalam simple present tense itu kan do atau does ya. Do atau does. Nah, tapi kalau dalam past tense itu kita menggunakan did. Ya, did ini berlaku untuk 7 subjek. Kalau misalnya do atau does itu kan berlakunya untuk masing-masing ya, misalnya I, we, you, they, si, I, we, you, they pakainya do, tapi kalau si, he, it pakainya does. Nah, sementara untuk past tense, did ini berlaku untuk ketujuh subjek. I, we, you, they, he, she, it. Ya. Yes. Miss, jadi kan kata Miss tadi kalau negatif dan interrogatifnya pakai verb one ya, Miss. Kalau di past tense. Berarti kayak tadi dong, kayak did yang bought itu jadi buy gitu. Did Iya. you buy? Oh. Iya. Misalnya nih, coba aku coba Kak Friska ya. Kan tadi itu kan Hernia membeli sebuah kalung yang cantik ya ketika dia pergi ke mall malam tadi. Dirubah ke kalimat negatif. Jadi Hernia tidak membeli kalung ketika ia pergi ke mall malam tadi. Hernia didn't buy the necklace, the beautiful necklace when she go to the mall
last Mm-mm. night. Ya, betul ya. Coba dirubah menggunakan kalimat tanya atau interrogatif. Apakah Hernia membeli kalung ketika ia pergi ke mall malam tadi? Jadi did Hernia Ya. buy necklace when she go to the mall last night? Ya, Oh, gitu. Ya. oke, paham. Coba nih Kak Herlin ya. Rara ada di sini tadi pagi. Ini kan kalimat positif. Jadi pakai bentuk apa? Ada kata kerjanya nggak? Nggak ada kata kerja, Miss. Jadi pakai apa? Wait. I don't know. Rara, coba deh. Kalau misalnya nggak ada kata kerja kan jadinya pakai was atau were ya. Ini adalah to be Oke. dalam simple past tense ya. Rara was here in the morning. Rara was here this morning. Oh, this morning. Rara was here this morning. Ya, coba dirubah menjadi kalimat negatif. Rara Mhm. wasn't here in this morning. This morning ya. Rara was not here this morning. Ya. Kalau dirubah menjadi kalimat interrogatif. Was Rara right here in this morning? Was Rara here this morning? Ya. Itu ya. Ini aku mau kasih tahu ini sebentar ya. Coba aku share dulu deh sebentar. Oke. Jadi si, he, it. Ya. Kalau si he, it, jadi kan tetap ya menggunakan did. Jadi sebenarnya sama ya. Ini si he, it, sebentar. I, we, you. Ini kan subjek apa? 7 subjek ya. I, we, you, they. Si, he, it. Ini kalau dalam simple past tense selalu menggunakan did. Ya, tapi kalau misalnya apa? Simple present tense, I, we, you, they. Ini kan pakainya do. Ya. She, he, it. Ini kan pakainya does. Itu kan dalam simple apa? Sebentar. Ini ya. Bisa lihat kan? Perbedaannya. Jadi did ini digunakan untuk 7 subjek. Nah, jadi kalau misalnya kalimatnya positif, maka menggunakan verb to. Jadi subjek tambah verb to tambah objek. Ya. Kalau ada verb to, kalau ada kata kerja maksudnya, ya atau or subjek tambahkan to be. Kalau nggak ada kata kerja, tambah objek. Nah, to be-nya apa dalam simple past tense? Was atau were. Kalau ini kan to be dalam simple past tense. Kalau to be dalam simple present tense, is, am, dan are. Nah, ini yang kamu harus tahu dulu nih, ya. Siapa yang bisa menggunakan was, siapa yang bisa menggunakan were. Ada yang tahu nggak? Was itu Was itu siapa yang pakai was? si, he, it. Ada lagi? I. They. Oh iya, I. I. Jadi was ini digunakan untuk subjek yang singular ya. Pengecualian untuk I. I itu kan biasanya kalau dalam simple apa? Kalau dalam simple present tense menggunakan am kan? Ya. Jadi ini bisa dirubah jadi I, she, he, dan it ya. Kalau were, apa aja were? You, we, they. Ya, you, we, they. Ya. Kalau misalnya is, am, dan are, ini udah tahu kan untuk siapa aja?
Siapa yang pakai is? Siapa yang pakai am? Siapa yang pakai are? Siapa yang pakai is? She, he, it, it, Ya, she, he, it. Siapa yang pakai am? I, I, Siapa yang pakai are? you, you, they. we, they. Ya. Nah, ini nih klasifikasi ini nih penting banget ya dalam ini apa? Tenses. Ya. Jadi tadi apa? Ya. Jadi kalau dalam past tense tuh ada kata keterangannya atau kita sebut dengan adverb, ini kata keterangannya. Kata keterangan itu biasanya ada menggunakan last atau ago atau this morning, ya pagi ini maksudnya. Jadi ngomonginnya udah lewat pagi ya. Misalnya bisa jadi udah siang ya. Tadi pagi kan ngomongnya kayak gitu. Tadi pagi aku udah nyapu, tadi pagi aku udah ngepel gitu ya. Ini kan udah lewat tuh ya. Jadi last year misalnya apa 2 years ago kayak gitu-gitu. Jadi ini adverbnya. Jadi gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada. Apakah bisa menggunakan didn't and wasn't? Didn't dan wasn't. Ya, bisa ya untuk menggunakan didn't. Yang menggunakan didn't, ini perbedaan yang mana yang bisa menggunakan didn't, mana yang harus menggunakan wasn't. Sebentar. Wasn't. Jadi yang menggunakan didn't itu harus ada kata kerjanya, ada verbnya, baru bisa menggunakan didn't. Yang tidak ada kata kerja baru menggunakan wasn't. Ya, wasn't itu kan artinya was not. Ya, jadi sama nih harus dilihat nih. Jadi kalimat positif sama seperti ini ya. Kalau kalimat negatif sama aja ya. Subjek tambahkan apa? Bukan subjek, kalimat negatif. Oh ya, tambahkan did. Ada yang tahu? Didn't Mm-mm. dan wasn't. Didn't, Mm-mm. wasn't. Didn't. Oh, didn't plus verb. Wait. Di mana? Subjek ditambahkan didn't. Subject, Didn't didn't, plus plus not, plus verb, one. plus verb. Ya. Verb one, Jadi yes. didn't itu sudah sama not ya. Did not tambah Ya, verb verb one. verb one. Verb one ya. Ini kalimat negatif kalau ada kata kerja pakai did ya. Tapi kalau nggak ada kata kerja baru menggunakan was atau to be. Jadi kan Subject, subjek ditambah was was to be, not. or was Jangan lupa were. not karena kan ada kalimat negatif nih ya. Yeah, Baru verb one. verb one. Oh, I see. Kalimat interrogatifnya gimana? Sama aja berarti Did plus plus subject, Did ditambah subjek. verb one Mm. plus verb one. Ya, atau kalau pakai nggak ada kata kerjanya pakai apa? Was Was atau were or ya. were. Ya, ini jangan lupa nih. Was atau were ya di sini. Lupa. Was atau were. Jadi was atau were ditambah Subject subjek ya. plus Itu verb. Oke. yes. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada yang pakai kalimat interrogatif kan ada yang pakai WH question ya. Atau WH question. WH question tahu kan apa aja? Ada yang tahu WH question? no, I'm not. Kak Friska, do you know what is the meaning of WH question? What, when, No, Miss. where, Oh, whom. Itu maksudnya WH question ya. okay, I see. How, terus apa lagi? What, Where, when, Hmm? who, Hmm? Where? Wait. What? When? Where? Who? How? Hmm. to how, Satu lagi. Wait. Apa ya? Why?
Oh iya, why? Yeah, why? Oh my Ya, God. ya jadi itu di depan dulu ya. Di depan baru ditambahkan apa? Did, Or kalau ada kata kerja ya. ya, Did. did. Jadi did itu selalu digunakan kalau ada kata kerjanya nih. Kalau nggak ada kata kerjanya, pakai was atau were, ya, pakai to be. Itu istilahnya to be. Jadi did, what did, subject ya subject, tambah, and verb 1. ya verb one. Jadi atau, or, WH question, tambah was atau were, ya kan? Yeah, Tambah, subject. Subject. Subject plus verb 1. ya. Verb 1. Panjang ya. Ya, No, Miss, Ya. we have Oh iya, ininya question nggak ada plus ya. ya. Ini nggak ada nih. WH question, subject. Plus subject. Not with was where, Miss? WH question. Miss, kenapa nggak pakai was dan were? Verb 1 or was where plus subject. Was Iya. where? Kan Where? what are you What doing? did you- Miss, Yes. WH question plus was were plus WH question plus was Verb 1 were or verb 1. subject one subject. subject. Kenapa verb 1 di depan sebelum subject, Miss? Verb one harusnya kan subjek dulu ini ya. Iya, subject dulu nggak sih, Miss? Kan kayak Iya. why did you do that? Atau What did you do? Itu kan kalau ada kata kerjanya do. Do itu kan kata Iya. kerja. Jadi misalnya kayak gitu kan. Misalnya what did you buy last Sunday? What Iya. did you buy? Itu kan karena ada kata kerjanya. Coba kalian ada yang punya contoh nggak? Kalau misalnya menggunakan WH question dan was atau were yang nggak ada kata kerjanya? Do you Nggak ada. have any example? Wait, Miss. Belum ada? Tuh, kita mungkin bisa hilangin dulu yang ini ya. Ini kan kalau contohnya misalnya yang pakai was atau were ya. Apakah dia dulu gemuk? Was she fat? Ya kan? Oh ya. Gitu ya. Kalau yang pakai did, misalnya yang pakai WH question ya. Where did Donnie go? Ya, last week. Ini kemana Donnie nih? Pergi minggu lalu, gitu kan? Ya. Jadi kalau penggunaan was ya, jadi intinya sih kalau ada kata kerja, maka menggunakan did. Ya. Kalau tidak ada kata kerja, maka menggunakan apa tadi? Was atau were. Nah, apalagi nih? Selain itu ada lagi yang mau diketahui nggak? Miss, I'm sorry. Can I get the permission, Miss? Because I have meeting in 8 o'clock. Okay, that's okay. I'm sorry, Miss. Can you send me the catatan ini nanti bisa dikirim ke grup nggak, Miss? Boleh. I will send this. Yeah, Okay, I'm after. sorry, Miss. Thank Yeah. you so much. Okay, it's okay. I'm No sorry. problem, Kak Herlin. Okay. Bye, Kak Friska. Okay, bye, Kak Herlin. Herlin. Oke, ya. Jadi sampai sini Kak Friska, do you have any question? Miss, Ada yang enough. masih bingung mungkin? Enough sih, Miss. Enough ya, so far ya. Iya, Miss. Miss, kalau misalnya aku mau nanya lagi, kan tadi wasn't. Nah, kalau were not itu gimana sih, Miss? Kalau Was singkatannya not. Oh, apa langsung sebut not. aja were not gitu? Were not sih emang nggak pernah disingkat ya. Oh, nggak apa. Ya, yang bisa disingkat itu adalah will not. Dan ini singkatannya bukan willen ya, bukan kayak Iya. gini. Bukan kayak gini, ini salah banget ya. Salah besar. Jadi
will not itu kalau disingkat menjadi gini, won't. Oh ya. Iya, tapi kalau were not itu selalu dijabarkan sih, nggak pernah disingkat ya. Kalau was kan bisa Iya, disingkat wasn't. ya. Was menjadi was not gitu ya, Iya. menjadi wasn't. T. Tapi kalau were not itu nggak pernah ya Iya. diginiin. Oh, jadi gini, sebentar. Weren't ya, weren't. Oh, jadi weren't. Oh. Ya, weren't ya. Weren't gitu. Oh iya. Oh iya. Weren't. Ya, kalau did kan didn't ya. Ya, Did didn't. not, didn't. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain seputar simple past tense? Sejauh ini udah cukup ngerti, Miss. Nah, jadi ya nanti nih ya kalau kamu belajar tentang simple past tense kayak gini, otomatis kosakata kamu akan semakin banyak ya karena kamu harus menghafal. Menghafal kata kerja bentuk pertama dan bentuk kedua. Gitu ya. Bentar. Kita stop dulu. Nih. Oke. Kalau verb 3 itu biasanya digunakan di tenses mana sih, Miss? Kalau verb 3? Tenses ini. Nah. Tensesnya lebih tinggi lagi ya. Level tensesnya. Future. Oh iya. Jadi dia nanti verb 3 itu pakai yang Future ya, have Miss? atau has gitu. Yang Have, has. Terus kamu belum masuk ya soalnya? Baru ya? Iya, Miss. Nanti sih akan pelajari tentang itu. Nanti kalau udah lewat nih ke lima-limanya itu nanti dia masuk ke namanya present perfect ya. Oh iya. Jadi kalau present perfect itu dia menggunakan rumusnya menggunakan have atau has ditambah verb 3. Oh, verb 3. Kalau yang pakai has been itu biasa yang pakai been itu future Itu past tense future present perfect continuous. Oh, present perfect continuous ya. Itu rumusnya pakai have atau has ditambah been tambah verb 3. Ditambah verb ing. Verb ing. Jadi itu masih berlangsung gitu ya. Jadi sudah dilakukan dari dulu, tapi saat ini masih terus berlangsung. Nanti ada lagi yang pakai will, apa tuh? Will have, will ditambah have, tambah verb 3. Ini future perfect. Banyak ya rumus tuh. Tapi kalau untuk conversation sih cuma 5 doang ya. Oh, 5 doang. Simple present tense, past tense, future tense, present perfect. Ini present perfect yang tadi kamu tanyain, have, has, tambah verb 3. Sama present perfect continuous. Oh, perfect continuous. Ya, itu ya. Oh, sorry, present continuous. Nggak pakai present perfect. Jadi dia cuma to be ditambah verb ing. Oh, verb ing. Jadi kayak nggak pakai has, have gitu ya? Enggak. Present continuous. Present continuous itu penting. Ya untuk jadi kalau misalnya jadi ada tuh sebuah studi ya, ya. Jadi kalau dalam berapa? Kalau simple present tense itu 80% digunakan dalam conversation. Ya. Simple jadi present tense. Ya, simple present tense. Nah, sisanya tuh ya cuma sedikit-sedikit ya. Nah, sementara dari 5 ini sisanya artinya kan masih ada 11 tenses lagi. Nah, 11 tenses itu yang digunakan hanya 1% doang. Oh. Sedikit ya? Ya, Miss. Ya, jadi itu makanya menurut aku sih nggak terlalu penting juga ya. Karena nanti kamu jadi overwhelmed gitu ya, kewalahan sendiri nih. Ya, apalagi kan kamu juga masih baru ya. Ya, masih baru, udah gitu langsung apa ya, istilahnya langsung dikasih materi yang begitu banyak, Jibun kamu juga, aduh,
Yang satu aja belum kelar gitu ya. Langsung Yang satu aja di-push belum otaknya selesai mikir. gitu. Jadi nanti kamu kewalahan sendiri nih jadinya. Nah, makanya ya, simple present tense gampang ya kan kita udah lewatin ya. Ya, Paling tinggal kosakata ya, ya, vocabulary, pronunciation, kayak gitu-gitu. Yang penting sih polanya atau patternnya kamu udah dapet nih, udah nangkep ya. Oke, coba nih. Yang tadi belum selesai ya. Rara ada di sini tadi pagi kan udah kan? Sebentar. Iya. Mereka membawakanku banyak buah ketika aku sakit. Oke. Brought me ya. Brought Jadi ya. brought itu dari apa? Kata kerja bentuk pertamanya apa? Bring. Ya, Bring bring. brought. Bring. Jadi kata kerja bentuk keduanya adalah brought. Oke. Brought. They Jadi G-nya nggak usah dibaca, jadi brought. brought. Ya, brought. G-nya nggak usah dibaca. Silence ya, kita sebutnya itu Oh, silence. oke. Ya sama kayak misalnya kamu menyebut daughter. Daughter. Oh, jadi G-nya juga kan nggak daughter. dibaca ya. Iya. Daughter. Apalagi? Bought. Membeli. Tadi kan bring. Brought. Ini bought. Dari buy. Oh, Buy jadi oh. bought. Sama juga ya. Mirip-mirip ya. Iya. Kadang Cuma suka R-nya doang. Kenapa? iya, kadang suka lupa brought sama boat. Ya, jadi yang ngebedain ada R-nya di situ kan, Iya. bring, terus ada brought ya. Mirip-mirip ya. Yes, berarti Coba they dirubah jadi they kalimat negatif. Gimana tadi? Mereka membawakanku banyak buah. Mereka tidak membawakanku banyak buah ketika aku sakit. they didn't brought me many apa kayak more ya, Miss. Heeh. Lots. Kalau banyak buah itu pakai many atau lots sih, Miss? Kalau biasanya kayak they didn't Ya. brought. Kalau fruits ya. Fruits ini Iya. kan artinya buah-buahan. Buah-buahan itu kan bisa dihitung ya. Iya. Maksudnya bisa dihitung tuh maksudnya bisa kita menggunakan a fruit. Satu buah tuh, makanya gitu ya. Jadi karena fruit ini bisa dihitung maka menggunakan many. Ini ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dihitung kita menggunakan much. Kayak misalnya benda yang nggak bisa dihitung tuh apa? Yang nggak bisa dihitung. Debu. Debu. Misalnya water ya. Iya. Water. Air. Water. Atau uang. Money. Uang, tahu nggak kenapa uang nggak bisa dihitung? Karena nominalnya tidak menentu. Ya, jadi yang bisa dihitung itu bukan yang bisa dihitung itu nominalnya ya, bukan Iya. uangnya. Ya, jadi Iya. ya kayak gitu ya. Sama kan misalnya love. Love juga kan nggak bisa dihitung. Cinta tidak bisa dihitung. Makanya kalau misalnya ada love terus ada miss ya, rindu. Rindu juga nggak bisa dihitung kan. Jadi misalnya ada yang bilang I miss you very much. Oh iya. Aku tuh kangen banget ya sama kamu gitu. Atau I love you very much. Ya sering kan kamu dengar istilah Iya. kayak gini kan. Nah itu ya maksudnya. Jadi Oh kalau iya. misalnya yang nggak bisa dihitung, baru menggunakan much. Ya tapi lots ini juga bisa dipakai ya. Lots ini bisa digunakan untuk apa kata pengganti untuk many. Jadi kamu bisa menggunakan many, bisa menggunakan lots. Ada waktu Lots. tertentu nggak, Miss? Kayak Nggak ada. pakai lots. Nggak ada Oh, sih. sama aja ya. Jadi kamu bisa menggunakan a lot of atau lots. Atau lots. Ya. Sama aja. Berarti A lot of. they didn't brought me a lot of fruit when I'm sick. When I'm sick. Nah, kata kerjanya bentuk pertama dong ya. Kalimat Oh iya. negatif. Ya. Apa jadinya? They didn't bring me a lot of fruit when I'm sick. Ya, when I was sick.
When I was. Ya, jadi yang di depannya karena ada kata kerja maka pakai did not. Kan ada kata Oh kerjanya, iya. bring-nya. Tapi yang di belakang kan ketika aku sakit. Yang sakit kan bukan kata kerja. Jadi menggunakan Oh iya. was. Ya, tapi kamu Was. sudah benar ya. Nah, coba dari kalimat itu dirubah menjadi kalimat tanya atau interrogatif. Apakah Why mereka membawakanku banyak buah ketika aku sakit? did Apakah apa? what apakah what where they Apakah apa? apakah Kalimat what tanya dalam past tense apa? past tense where Where itu kan di depannya to be mana? done. Di mana? Jadi kalau misalnya dalam Oh simple iya. past tense kan menggunakan do atau does, ya kan? Oh iya, berarti Jadi menggunakan kalau did misalnya ya. simple past tense jadi menggunakan Did. Oh ya, ya, did they bring me a lot of fruit when I'm sick? When I was sick. ya betul ya. Did they bring me lots of fruit when I was sick? Ini coba lagi nih. Aku bergabung dengan sebuah klub belajar ketika aku masih SMP. I joined a study club when I was in junior high school. Ya. Jadi kata I kerja bentuk joined pertamanya apa? join. Ya, I join. Oh, berubah jadi joined. Ya, join. Ya, bacanya joined, bukan Oh, joined, join. oh Ada join. ininya Oh ya. iya, D-nya ketinggalan gitu ya, kayak join. D-nya ketinggalan nih di sini ya. Ketinggalan di iya. tenggorokan. Coba Oke, Miss. dirubah menjadi kalimat negatif. I didn't join a study club when I was in junior high school. Ya, junior high school. Jadi high school ya. High Cara school. bacanya G-nya nggak usah dibaca ya. Kan ada Okay. high. Jadi cara bacanya iya. high. High school. High aja. Oh Hmm. iya. Okay. Selanjutnya, Tom tidak datang ke rumahku tadi pagi. Tom didn't datang kami ya. Tom didn't come to my house in this morning. This morning. Tom didn't come to my house this morning. This morning. Ya, Tom did not come to my house this morning. Oke. Ya, udah benar ya. Selanjutnya, coba dirubah jadi kalimat apa nih? Tanya. Why? Why? Gimana kalimat tanya? Pakai WH itu enggak? Oh, enggak usah, Miss. Coba jadi apakah Tom datang ke rumahmu tadi pagi karena ia ingin meminjam sepeda? Did Tom come to your house this morning because he is one. Gimana? Coba diulang. Did Tom come to your house this morning because he is want to borrow your cycle? Your bike. Jadi kata kerjanya apa nih?
eh, Datang meminjam, dan datang dan meminjam. meminjam. Nah, di sini nih aku mau kasih tau ya. Jadi kan meminjamnya kamu pakai, oh ya, karena ini kalimatnya ya, Borrow. wanted, ya, Iya. want to borrow, wanted to borrow, ya, want to borrow, ya. Jadi did Tom come to your house this morning because he want to borrow your bike, ya, bike sepeda. Selanjutnya coba, ibuku baru saja membuat sandwich. Ibuku baru saja membuat sandwich. My mom, kalau baru saja itu only just atau gunain Now, just now, oh now, oh just just now. now. Mm-mm. My mom just now make a sandwich. Ini kan kalimat positif ya, jadi pakai verb berapa? Kalau kalimat positif. Oh, make pakai verb to. Mm-mm. Jadi, Okay. Make jadi made ya, made. mm-mm. Oh ya, berarti my mom just now made a sandwich. Ya, my mom My mom made a sandwich just now. Jadi kalau kata keterangannya, kata keterangan itu biasanya di akhir ya, atau kadang bisa juga di depan, tapi nggak pernah di tengah ya. Oh, I see. My Adverb. mom made a sandwich. Kata keterangan itu kita sebutnya adverb. Adverb. Ya. Kalau kata sifat apa? Adjective ya. Ini istilah-istilah ya dalam bahasa Inggris. Kata sifat. Oke, jadi my mom atau my mother made a sandwich just now. Oh, jadi kayak gini. My mom made Ya. a sandwich just now. Okay. Ya, coba dibuat jadi kalimat negatif. My mom wasn't. My mom didn't make a sandwich just now. My mom Didn't make a sandwich. ya. Kalau dirubah jadi kalimat tanya, Did my mom make a sandwich just now? did my mom just make a sandwich just now? Ya. Miss, apa boleh pakai right now atau? Bisa. Oh, right now nggak bisa. Just now ya, baru Oh, saja. just now ya, baru saja. Kalau right now kan apa? Saat ini juga ya? Iya, saat ini. Iya. Oke, sebentar ya. Ya, Miss. Selanjutnya, aku mengikuti tes TOEFL minggu lalu. Minggu lalu apa? Last week. I took. Benar kan, Miss? Kalau verb 2 took. Benar kan, dari verb one-nya apa? Verb 1 take. Ya, jadi took. Take, took, taken. I took. Jadi nih ya, ada PR juga ya buat kamu. PR ini buat kamu, diri kamu sendiri ya, bukan untuk Oke, kamu Miss. kasih reportnya ke aku, bukan ya. Jadi kalau misalnya kamu memang ada niat gitu ya, memang mau melancarkan tenses, pengen menguasai tenses, maka kamu harus latihan ya. Harus tahu nih ya, bentuk pertamanya apa, bentuk keduanya apa. Jadi memang harus sering-sering buka kamus ya. Take, took, bentuk ketiganya apa? Taken. Ya, take, took, taken. Nah, jadi dulu aku juga belajar bahasa Inggris tuh bawa kamus setiap hari kemana-mana, selalu bawa kamus ya. Yang pocket size itu, yang travel. Ya.
Yang mereknya tuh Oxford deh kalau nggak salah itu ya. Oh iya, Miss. Aku Ya, punya jadi juga. itu apa kertasnya tuh nggak berat gitu ya. Kalau sekarang kamu beli di Shopee banyak juga yang murah ya. Itu Iya, Miss. harga sekitar 20 ribuan deh kalau nggak salah gitu. Nah, jadi otomatis nih kosakata kamu akan semakin banyak kalau kamu setiap hari buka kamus. Di kamus tuh lengkap ya semuanya. Kalau misalnya kamu cari di Google gitu ya online kan paling cuma satu kata ya kamu cari. Iya. Jadi nggak bisa langsung keluar otomatis semuanya. Ya, Miss. gitu Berarti, ya. ya, Miss. Berarti I took the TOEFL test last week. Ya, coba dirubah jadi kalimat negatif. I didn't take the TOEFL test last week. Ya, dirubah menjadi kalimat interrogatif. Did I take the TOEFL test last week? Ya, Did atau I? did you take the TOEFL test last week? Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada kesulitannya tentang apa gitu mungkin? Lebih ke vocab sih, Miss. Jadi perlu Vocabulary ya. nambah-nambahin. Coba Udah. ini ya. Kenapa? Enggak, aku lagi nambahin hafalan tuh ini vocabulary untuk besok. Oh, besok ada apa? Enggak ada sih, cuman tiap hari aku ngasih to-do list Oh gitu buat gitu. to-do listnya besok Kayak hafalan. journaling gitu ya. Iya. Biasanya kamu cara belajar kamu bahasa Inggris itu untuk menambah atau apa ya? Untuk kamu belajar bahasa Inggris supaya kamu semakin mahir gitu gimana cara kamu untuk belajar bahasa Inggrisnya? Aku ngafal sih, Miss, terus kadang ngomong sendiri gitu di kaca biar lebih ingat Hmm. sama vocab-vocabnya baru diulang. Kayak kemarin hafal 10, terus hari ini hafal 10, nanti diulang lagi 20 katanya gitu. Iya ya, itu bagus ya. Sabar. Apalagi kalau misalnya kamu harus ngomong sendiri lah istilahnya, ya walaupun nggak ada partnernya gitu ya, kamu Ya, ngomong Miss, aja sendiri ya. sendiri. Jadi cepet bisanya nanti ya. Iya, Miss. Coba ini sebentar ya. Hmm, Dion memenangkan kontes pidato di sekolahnya 2 hari yang lalu. Sekolahnya ya. Dion won a speech contest Mm-mm. at his school 2 days ago. Ya, Dion won the speech Won a contest speech in his contest school 2 days ago. his school. Saya bermain ski saat musim dingin tahun lalu. Saat musim dingin. Oh, I played the ski. Play, bentuk pertama kan play, jadi bentuk Ya, keduanya apa? played. Ya, play. Ada idenya ya. I played the ski Mm-mm. in the last winter. In In the last year. Musim dingin tahun lalu dingin. Ya, jadi kalau preposisi ya, kita sebutnya itu preposisi in, on, at itu adalah termasuk sebagai preposisi. 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 Ini kan belum masuk ya, in, on, nanti ya. Kalau udah Oh iya, selesai Miss. tenses kita akan pelajari ini. Preposisi. Ya, kita sebutnya in, on, at itu adalah preposisi. Nah, preposisi yang digunakan untuk winter. Winter itu kan part of cuaca ya, season. Iya. Season, maka menggunakan on. Ya. Oh. Jadi on I played winter. on winter ya. The ski on winter in the last year ya, Miss. Last Okay. year. Last year.
Ya, Oh, jadi last year. skinya nggak usah pakai the, langsung aja ski. I played ski on winter season last year. Jadi segala yang season, jadi nanti akan kita pelajari sih ya, season. Jadi on ini biasanya digunakan untuk season ya, musim ya. Terus apalagi untuk yang di atas permukaan. Di atas permukaan misalnya ada buku di atas meja, itu kan di atas permukaan. Ya. Oh, iya. Jadi misalnya there's a book on the table. Tuh. Itu juga untuk vehicle. Misalnya ada saus tomat tumpah di atas bajumu, itu kan di atas permukaan baju. Maka bisa juga menggunakan there's a chili on the top Sure. of your clothes, on your clothes, itu juga bisa ya. Itu kan permukaan. Dan bisa juga digunakan untuk kendaraan. On. Ya. Ini kendaraan apa? Yang apa? Tahu nggak? On bus. No. Di atas motor nggak sih, Miss? On. On motorcycle. On apa? Jadi kalau misalnya kamu ada masuk dalam sebuah public transport gitu ya, suatu kendaraan yang kamu bisa berdiri dan berjalan di atas kendaraan itu, kamu bisa pakai on dalam satu kendaraan. Oh, Kira-kira apa? bus Misalnya berarti di pesawat kamu bisa jalan dan berdiri nggak dalam pesawat? bisa. Ya, maka bisa menggunakan on the plane, ya kan? Oh, on the Misalnya, ya. Kalau misalnya di kereta api kamu bisa nggak berjalan dan berdiri? bisa. Jadi bisa menggunakan on a train, on a plane gitu ya. Nah, kalau yang Kalau nggak bus, bus bisa kan? Bisa nggak? bisa Ya. sih. Ya, kalau bisa pakainya on ya. Nah, tapi On. kalau misalnya kamu nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan-jalan, kamu pakai apa? In. Ya, in. Misalnya Tidak. kamu harus membungkuk nih untuk masuk ke dalam kendaraan itu, kamu bisa menggunakan in. Ya, misalnya in a In car. taxi, in a car, in a helicopter. Helikopter juga kan harus nunduk ya. Iya. Ya, jadi kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi on itu selain bisa digunakan untuk season, dia juga bisa digunakan untuk di atas atau bisa hari ya. Gitu. Terus bisa juga untuk days dan date on. On Sunday ya. Oh iya. Ya, on apalagi misalnya tanggal, cuma tanggalnya aja ya. Oh, Kalau misalnya lebih spesifik kayak jam itu baru bisa pakai at. oh iya. Ya. Jadi kalau urutannya tuh in baru on baru at. Jadi in ini yang lebih umum atau general ya, umum. Kalau on ini lebih spesifik ya, lebih spesifik tapi belum spesifik ya. Sementara at ini sudah spesifik ya. Spesifik banget ya. Ini kayak gini ya urutannya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, where do you live? I live in Indonesia. Indonesia itu kan luas ya. Iya. Kamu nggak bilang nih, kamu tinggalnya di mana, di pulau yang mana. Jadi itu ya, kamu bisa menggunakan in. I live in Indonesia. Atau kamu bisa juga bilang I live in Jakarta. Gitu kan. Jakarta kan juga luas. Jadi kalau mau kamu bilangnya pakai yang ada nama jalannya, nama nomor rumahnya, kamu bisa menggunakan at. I live at Jalan Karangtengah Street number 20. Ya, baru kamu bisa menggunakan at. Oh iya. Ya. Atau bisa juga atau jam. It is at 12 o'clock. Gitu kan? Bisa pakai itu juga. Nah, ini kan artinya udah lebih spesifik. Ya, kayak gitu. Oke. Coba selanjutnya. Ini. Dahulu, Mark bukanlah murid terpintar di kelas. Dahulu itu kalau dahulu pakai before ya, Miss? Bukan ya. Jadi
Coba kita harus menganalisa dulu nih ya, kalimatnya ada kata kerjanya apa enggak? Ada Mister Pintar nggak sih? Terpintar itu masuknya adjektif ya. Oh, adjektif. Nah, di sini kamu harus bisa ya membedakan yang mana adjektif, yang mana apa? Verb. Verb ya. Verb itu kata kerja. Adjektif itu apa? Adjektif kata sifat. Ya. Yang mana yang termasuk kata sifat dan mana yang termasuk kata kerja. Jadi kalau kata kerja itu apa? Kata kerja yang bentuk aksi atau action. Kerja. Contohnya apa? Pergi, Pergi. bangun, mandi, terus apa lagi? Tidur. Ada lagi nggak? Mandi udah, terus apa lagi? Dan Yang lain-lain verb lah ya. ya. Iya. Apa? Yang verb ya. Ya, verb kata kerja. Kayak tadi play, Ya, main. reading. Apa? Reading itu Ya, masuk kan? membaca. Membaca. Apalagi? Watching TV. Nonton ya. Dan lain-lain ya. Ya, Miss. Dan kalau kata sifat, apa aja yang termasuk kata sifat? Yang tadi kayak pintar, Hmm, cantik, cantik, wangi. ya wangi, ganteng gitu ya. Ya, Miss. Sibuk, Oh, ya. sibuk. Sibuk juga ya. Sibuk itu Ramai, masuk ke kata sifat ya. ya kata sifat. Jadi kalau misalnya kamu nih nanya, kayak tadi Kak Herlin nanya, Oh iya. kenapa sibuk nggak bisa termasuk bukan kata kerja ya? Aku nggak tahu ya, karena emang udah dari sananya udah kayak gitu ya. Bukan aku yang Iya, Miss. nanyain ya. Iya, Emang Miss. udah pattern, udah pakemnya itu dari sana ya. Iya, Miss. Mm-mm. Jadi sibuk itu bukan kata kerja. Oh Jadi iya. kamu harus tahu nih, yang mana yang tergolong kata adjektif, ya, kata sifat, mana yang termasuk verb. Oh, oke, Miss. Jadi Berarti kalau ya, jadi kalau kalimat itu kan artinya nggak ada kata kerjanya iya. ya. Oh iya, Miss. Nggak ada. Berarti pakai wasn't. Was, Was. ya wasn't ya. Jadi dahulu itu was itu artinya dahulu, Oh, dahulu atau dulu. Jadi artinya gimana? Mark, Mark wasn't the smartest student hmm, in class ya. Kenapa pakai smartest? karena terpintar. Ya, Ada karena terpintar. Kalau smart aja kan artinya pintar. Iya. Ya. Kalau smartest, terpintar. Miss, Smart. berarti nggak perlu tambahin kata before ya, Nggak perlu. kayak di belakangnya gitu. Nggak sih, nggak perlu. Berarti karena udah ada was ya, Miss. Hmm. Coba ini. Minggu lalu Pandu tidak sakit. Pandu wasn't sick in the last week. Last week. Last week. Ya, jadi sakit ini bukan kata kerja, ya. Jadi Kata Pandu sifat. Nah, wasn't to be ini juga termasuk kata kerja ya sebenarnya ya. To be. Oh ya, to be. To be yang termasuk to be itu udah tahu kan ya apa aja? Iya, udah tahu. SMR ya, itu SMR kan to be dalam simple present tense. Terus was atau were ya. Been, apa lagi? Sama being ini juga termasuk kata Being. kerja ya. Oh, Ini kan being to itu masukin. be. To be. Jadi kata kerja. Dia kata kerja tapi bukan sifatnya aksi, tapi termasuk kata kerja juga. Orang tua saya sibuk tadi malam. Coba. My parents was busy this night. Tadi malam. Oh, tadi malam enggak deh. Jadi kata tadi ya coba itu tadi kalau apa sih kata keterangan atau kita sebutnya adverb Oh ya. iya. Kata Last night. keterangan untuk simple past tense itu pasti menggunakan last, Oh iya, ago. last. Jadi kalau last year, last night, selalu ada kata last.
Last night. Terus ada this morning atau this evening gitu ya. This Kayak evening. gitu Oh, ada. iya. Gitu ya. Jadi kata keterangannya seperti ini. Oh iya, Nah, Miss. terus Berarti gimana? my parents wasn't my parents was busy last night. Gitu. Ya, my parents. Oh, my Dia parents. singular atau plural nih? Plural. Singular atau plural? Aku lupa. Singular tahu kan apa? Singular itu ini aku lupa lagi, Miss. Singular itu Singular, tunggal. oh iya tunggal. Oh iya Ya, jamak. plural itu jamak. Nah, kalau my parents, ada S-nya lagi di belakang ya. Dia artinya singular atau plural? Plural. Jamak. Jamak. Jadi kalau jamak pakainya was atau were to be-nya? Were. Were ya. Oh iya. Ya, jadi bukan was. Oh iya, my parents were busy last night. Yes. Were busy last night. Oke, Miss. Aku catat dulu. Iya, jadi harus gitu ya, harus tahu nih ya. Jadi Ya, yang Miss. pakai was itu adalah to be untuk apa tadi? Singular. Singular ya, Miss. Oke. Sementara were adalah to be untuk plural. Plural. Nah, ini tuh ya yang harus diketahui dulu karena ini adalah basicnya. Yes. Miss. Nah, mau dicatat dulu. Udah, Miss. Udah ya. Jadi Yes. kalau misalnya simple apa? Present tense. Present tense. Ya, Simple to present be tense. ya, simple present tense to be untuk plural dan singularnya apa aja? Simple present tense yang kemarin kalau pakai yang kok jadi lupa semua sih. Ya, coba dulu. To be untuk simple present tense apa aja? Oh, pakai ES ya. Bukan itu untuk jamak nama plural. To be Oh, ini don't ya. do. Buat flashback lagi ya. To be is kan Is and are, ya kan? Nah, is ini kan untuk apa? Singular atau untuk plural? Singular. Ya. Plural. Benar ya? Benar, Singular, benar. yes. Singular. Jadi contohnya untuk apa aja? Si, it. Ya, he, she, it itu kan semuanya cuma satu orang kan? Iya. Ya. Iya. Kalau M sama R itu untuk plural. Kayak pengecualian sih untuk I ya. I itu kan sebenarnya sendirian ya, tapi dia pengecualian lah ya. Jadi dia bisa singular bisa plural. ya I itu sebenarnya termasuk plural ya. Dia itu bukan termasuk singular. Udah dari sananya itu ya. Nah, aku nggak bisa menentukan juga ya. Jadi I itu termasuk plural ya, walaupun di walaupun I itu jadi nggak bisa digunakan IR gitu, nggak bisa. Jadi I itu selalu dengan M. Ya. Tapi kenapa kalau di past tense dia berubah jadi was? Iya, emang begitu dari sananya. Jadi aku juga nggak bisa jawab ya, emang udah seperti itu ya. Jadi emang udah apa ya? Emang dari sananya udah ya. Berarti tergantung tensisnya di mana kan gitu ya, Miss? Gimana? Berarti tergantung tensisnya ya, Miss. I itu bisa ke M kalau di simple present, sedangkan kalau di past tense pakai was gitu. Iya. Jadi I itu kalau di simple past tense, jadi tergantung kalimatnya ya. Tergantung konteks kalimatnya. Jadi kalau kalimatnya itu menggunakan apa? Sudah berlalu, maka menggunakan past tense. Dan selalu kalau I itu selalu menggunakan was. Nggak pernah ya I itu menggunakan were. Belum pernah dengar sih ya. Nah terus udah gitu apa lagi? Ya. Kalau misalnya kalimatnya berlangsung saat ini, maka menggunakan simple present tense.
atau yang bersifatnya habit, kebiasaan. Ya, kita udah belajar tuh kemarin ya. Ya, Miss. Jadi menggunakan simple present tense dan to be yang digunakan adalah am, I am. Ya, atau bisa juga untuk menunjukkan apa? Profesi. Ya, misalnya I am a doctor. Jadi bukan I was, kalau misalnya bisa juga sih menggunakan I was a doctor, tapi artinya dulu aku adalah seorang dokter. Oh, Ya, tapi saat ini sudah bukan dokter lagi gitu. Jadi harus diketahui dulu nih, tensesnya sudah berlalu atau masih dilakukan nih saat ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, coba ini. Apakah adikmu sering menangis? Apakah adikmu sering menangis? I was your sister sering often cry? Was your Ada sister kata kerjanya nggak? sering? Hmm? Sering itu kata Sering bukan kata kerja. Oh Ayo. iya, Ada kata kerjanya nggak? nggak ada. Berarti pakai was. Menangis ya kata kerja. Oh iya. Aduh, kenapa nggak kebaca? Ya, menangis itu kata kerja ya. Iya, Jadi Miss. pakainya gimana? Depannya pakai apa? Pakai did. Ya, jadi gimana? Did your sister? Did your sister often cry? Nah, di sini kita pakainya a lot ya. A lot itu kan Oh, tadi. oh ya Kalau Allah. misalnya menangis itu nggak bisa dihitung ya. Jadi a lot Iya. itu bisa digunakan untuk many sama much. Ya. Jadi kok jadi kayaknya lebih aman kalau mau bingung nih ya, kamu aduh mau pakai many apa pakai much ya gitu. Jadi Iya. kamu bisa gunakan pakai a lot. Oh Allah. Jadi a lot itu untuk yang lebih aman gitu ya. Kalau often tuh gimana sih, Miss? Often Often itu ya sering. Sering misalnya apakah kamu sering pergi ke toko buku itu gitu. Gitu. Kayak misalnya do you often go to that bookstore gitu ya. Often tuh sering artinya. Berarti dia masuk kayak kata kerja gitu. Oke, nanti ini PR-nya ya, kamu membuat apa namanya ya, 5 juga, ya tapi positifnya 5, negatifnya 5, tanda yang interrogatifnya 5, ya jangan dia translate juga nih ya, Oke, Miss. translate juga ke bahasa Indonesia, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak tentang simple past tense atau simple present tense yang udah kita pelajari sebelumnya? Cukup sih, Miss, kalau untuk sekarang. Jadi tinggal latihan buat kalimat. Ya, jadi latihan ya buat kalimat. Jadi Iya. ini kalau kamu udah bisa nih aku pengen tahu ya. Jadi makanya PR itu aku kasih PR itu maksudnya untuk apa? Untuk aku pengen mengetahui apakah kamu udah benar-benar menguasai atau belum gitu. Ya. Oke, Miss. Ya, Miss. Oke, nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya, Kak. Ya, Miss. Besok ya, Miss. Besok ya. Yes. Oke, Okay, Miss. thank you so much, Kak Ya. Friska. Have a good night. Good night, Miss. Thank you. Thank you so much.